Oke, baik di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan ingin mempresentasikan yaitu tentang unsur-unsur pembangunan ekonomi, penduduk, tenaga kerja, kapital, sumber daya alam, teknologi, dan wira swasta. Adapun kelompok kami yaitu yang pertama ada Elma Kristina dengan 3 NIM akhir yaitu 097. Yang kedua ada Kadek Januarta Wijaya dengan NIM akhir 106. Yang ketiga ada Gresela dengan 3 NIM akhir 114. Yang keempat ada Jesta Banu Hataka dengan 3 NIM akhir 115. Dan yang kelima ada Dewa Bagus Trima Putra dengan 3 NIM akhir 118. Baik, adapun materi bahasan pada topik kali ini yang pertama ada penduduk dan tenaga kerja, yang kedua kapital, yang ketiga sumber daya alam, yang keempat teknologi, yang kelima wira swasta, dan yang keenam studi kasus. Materi pertama akan dijelaskan oleh Elma. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kali ini saya akan membawakan presentasi tentang penduduk dan tenaga kerja. Boleh di next? Baik, yang pertama ada penduduk. Penduduk atau kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan. Antara lain, mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Yang selanjutnya ada angkatan kerja dan lapangan pekerjaan. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang termasuk usia kerja, yaitu penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Ataupun penduduk yang punya pekerjaan, namun sementara ini mereka tidak bekerja dan pengangguran. Banyaknya angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja ini sangat erat kaitannya dengan produktivitas kerja. Berikutnya ada masalah-masalah penduduk di negara berkembang. Masalah-masalah penduduk ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah laju pertumbuhan penduduk, yang kedua lapangan kerja yang minim, dan yang ketiga kekurangan SDM yang unggul. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang kapital. Oke, kapital merupakan bentuk kekayaan yang dapat digunakan baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Nah, kapital terdiri atas barang-barang yang dibuat untuk penggunaan produksi pada masa yang akan datang seperti bangunan, pabrik, mesin, maupun alat-alat yang dipergunakan untuk proses produksi. Dilihat dari fungsinya, dalam pembangunan ekonomi, kapital memiliki 2 fungsi pokok, yaitu yang pertama, pendorong perkembangan ekonomi, dan yang kedua, sumber menaikkan tenaga produksi. Nah, sumber yang pertama itu ada sumber-sumber kapital untuk pembangunan, ada 2,
di mana yaitu sumber fisik dan sumber dana finansial. Di mana sumber fisik bisa di next. Sumber fisik yaitu di mana kapital dapat dibentuk dengan cara penggantian faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang efisien ke penggunaan yang lebih efisien, sehingga faktor-faktor yang menganggur secara tersembunyi dapat dimanfaatkan lagi pembangunan tanpa menurunkan produksi pada sektor semula. Misalnya, penggunaan tenaga kerja yang masih menganggur di sektor pertanian dapat dimanfaatkan untuk pembangunan irigasi, jalan-jalan pedesaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada sumber dana finansial. Secara finansial, sumber dana pembangunan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu yang pertama ada tabungan masyarakat. Nah, tabungan masyarakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Hal ini dapat berupa tabungan, tahapan, premi asuransi, dan deposito berjangka. Tabungan ini dikelola bank untuk dipinjamkan pada investor. Yang kedua yaitu ada pajak atau tabungan paksa. Pemberlakuan pajak akan berdampak pada menurunnya konsumsi masyarakat karena berkurangnya pendapatan. Pemerintah memaksa unit-unit ekonomi yang lain seperti rumah tangga dan perusahaan untuk mengurangi pendapatan mereka dengan cara membayar pajak kepada pemerintah. Lalu yang ketiga yaitu ada tabungan pemerintah, di mana tabungan pemerintah diperoleh dari sisa-sisa penerimaan rutin yang dipakai untuk membiayai pengeluaran rutin. Atau lebih sederhananya, tabungan pemerintah adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Jelas semakin besarlah dana yang tersedia untuk pembangunan nantinya. Yang keempat ada pinjaman pemerintah. Pinjaman pemerintah dapat berupa pinjaman sukarela dan pinjaman paksaan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman sukarela merupakan pinjaman yang diterima oleh pemerintah secara sukarela dari pihak mana saja, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pinjaman paksa merupakan jenis pinjaman yang dapat dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pinjaman dalam negeri merupakan jenis pinjaman yang dapat diperoleh dari penduduk negeri sendiri. Konsekuensinya, kita tidak ada tambahan dana secara makro, terjadi aliran dana masuk ke negeri kita. Yang kelima, inflasi atau invisible tax. Inflasi merupakan suatu keadaan di mana harga-harga umum meningkat secara terus-menerus. Pada umumnya, inflasi disebabkan oleh adanya permintaan yang lebih besar daripada penawaran. Yang keenam yaitu ada investasi atau foreign direct investment. Ini dilakukan oleh pemilik modal asing atau dari dalam negeri. Investasi asing dapat berupa investasi langsung maupun investasi portofolio pembelian saham. Selanjutnya yaitu kriteria penggunaan kapital. Nah, sebelum itu permintaan akan modal ini menyebabkan permintaan akan modal yaitu hasrat golongan wira swasta melakukan investasi rendah. Cara mengatasinya yaitu dengan investasi dijalankan secara bersamaan di lapangan. Akumulasi kapital yang rendah. Ini disebabkan karena adanya suatu lingkaran yang tak berujung atau virtuous circle. Yang kedua, kurangnya tabungan yang dikarenakan oleh hasrat berkonsumsi yang tinggi. Besar kecilnya investasi itu disebabkan oleh dua teori, di mana yaitu yang pertama ada teori skala perlahan-lahan atau gradualis, dan yang kedua yaitu teori dorongan besar atau big push. Selanjutnya yaitu pembangunan seimbang dan tidak seimbang dari teori penggunaan kapital, di mana terdapat dua teori dalam hubungannya dengan menggunakan kapital untuk keperluan investasi, yaitu yang pertama ke slide sebelumnya. Oke, dari pembangunan seimbang menuju pembangunan
pembangunan seimbang menuju ke industri saling menciptakan pasar bagi yang lain, yaitu strategi pembangunan seimbang ini dapat diartikan juga sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor. Teori pembangunan seimbang ini mengatakan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus serentak dan harmonis di berbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama. Misalnya antara sektor industri dengan sektor pertanian, antara sektor dalam negeri dengan sektor luar negeri, atau sektor perdagangan dengan sektor jasa harus berkembang secara bersama-sama. Investasi ke sektor pertanian ataukah ke sektor industri, yang dimana investasi negara berkembang itu akan selanjutnya memulai ke sektor industri dan akan mencapai memaksimumkan kenaikan output. Lalu untuk di sektor pertanian, itu akan muncul kepada bahan makanan yang nantinya pindah ke sektor industri. Nah, adapun peranan pemerintah, yaitu di mana peranan pemerintah dalam strategi pembangunan ekonomi tidak perlu sama di mana-mana, tetapi tergantung pada keadaan sosial dan politik setempat. Itu dia materi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan tentang materi sumber daya alam. Bisa di next slide. Pembahasan sebelum masuk ke materi lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu sumber daya alam. Jadi sumber daya alam adalah semua material atau bahan yang disediakan oleh alam, baik dalam wujud padat, cair, dan gas, dan memiliki manfaat terhadap makhluk lainnya termasuk terhadap manusia. Adapun sumber daya alam terdiri dari dua kelompok, yaitu sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bisa di next slide. Setelah kita membahas sumber daya alam, di sini kita akan masuk ke instrumen ekonomi lingkungan. Jadi instrumen ekonomi lingkungan itu tertuang pada paragraf 8 pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Boleh di next slide. Nah, setelah itu di sini kita akan membahas tantangan pada pengelolaan sumber daya alam. Jadi pada pengelolaan sumber daya, jadi tantangan pada pengelolaan sumber daya alam itu ada 3 aspek, antara lain ketersediaannya cukup, berkualitas, dan dapat dijangkau. Boleh di next slide. Kalau tadi itu ada tantangannya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada saat presentasi. Di sini kita juga akan kita memiliki permasalahan pada pengelolaan sumber daya alam. Permasalahan pada sumber daya alam dapat digolongkan menjadi 2, yaitu permasalahan pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu bahan kebutuhan sandang pangan papan meskipun dapat diperoleh kembali dalam waktu yang cepat dan alami, namun tidak mencukupi dari aspek jumlah kebutuhan, kualitas, dan harga, sehingga memberi peluang untuk terjadinya persaingan dan perebutan yang tidak sehat, bahkan potensial terjadi hegemoni ekonomi, sosial, dan kekuasaan. Sedangkan permasalahan pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarukan dalam penggunaannya yang tidak bijak dapat menimbulkan masalah ketersediaan karena habis dipakai. Boleh di next slide. Nah, di sini kita akan mengaitkan sumber daya alam dengan pembangunan ekonomi. Nah, pembahasan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi adalah peranan ilmu ekonomi dalam kaitannya dengan sumber daya alam dan lingkungan, yaitu mengenai pengambilan keputusan dalam penggunaan sumber daya alam yang langka. Penggunaan sumber daya alam untuk masa mendatang merupakan imbangan antara penduduk dan sumber daya alam. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada saat nanti presentasi. Boleh kepada terima berjelaskan. Di sini juga kita memiliki isu-isu sumber daya alam, yaitu teori ekonomi yang digunakan dalam pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah fungsi produksi. Ada 8 isu penting yang berkaitan dengan sumber daya alam. Yang pertama, persediaan untuk kebutuhan manusia. Yang kedua, lokasi persediaan. Yang keempat, pergeseran ketersediaan sumber daya alam. Yang keempat, kebijakan penggunaan. Yang kelima, peranan sumber daya alam dan lingkungan. Yang keenam, kualitas. Yang ketujuh, kerusakan lingkungan. Dan yang kedelapan, mekanisme pasar.
Peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi. Jadi dalam pembangunan ekonomi, peran sumber daya alam adalah berperan sebagai pemenuhan atas tuntutan kebutuhan hidup manusia, berperan sebagai bahan baku dalam proses produksi, berperan sebagai persediaan bahan baku bagi proses produksi demi memenuhi kebutuhan manusia di masa depan, berperan sebagai faktor penyeimbang ekosistem lingkungan hidup, berperan sebagai salah satu sumber daya yang dapat digunakan selamanya, berperan dalam mendorong aspek pariwisataan, berperan sebagai aset berharga dalam suatu negara. Selain itu, di sini juga kita ada neraca sumber daya alam. Jadi neraca sumber daya alam merupakan catatan tentang berbagai sumber daya alam yang ditemukan di suatu daerah, kabupaten, kota, atau provinsi, atau di suatu negara nasional dalam suatu waktu tertentu. Biasanya 1 tahun yang menunjukkan cadangan fisik maupun dalam nilai moneter, mulai dari cadangan awal, pertambahan cadangan, pengurangan cadangan, dan cadangan akhir. Kak, maaf nih. Neraca sumber daya alam dan lingkungan adalah sebuah instrumen yang mana membantu langkah penghematan dan penggunaan SDA neraca konservatif oleh negara-negara di dunia. Neraca SDAL ini sendiri sebenarnya terbagi menjadi 2, yaitu neraca fisik dengan satuannya meter persegi dan neraca moneter dengan satuannya mata uang. Boleh next slide. Ini adalah contoh kolom-kolom yang ada pada neraca umum sumber daya moneter. Boleh di next slide. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian tentang apa itu teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi adalah suatu perubahan dalam berbagai produksi yang nampak dalam teknik produksi yang ada. Sementara itu, definisi teknologi menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Capra, teknologi adalah pembahasan sistematis atau seni terapan atau petukangan. Hal ini sesuai dengan literatur Yunani yang mengacu pada kata tekne yang artinya wacana seni. Yang kedua yaitu menurut Manuel Castells, teknologi adalah kumpulan alat, aturan, dan prosedur sebagai bentuk penerapan pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam kondisi yang memungkinkan terjadi pengulangan. Yang ketiga yaitu menurut Gary J. Englin, di mana pengertian teknologi adalah penerapan ilmu perilaku, alam, dan pengetahuan secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Yang keempat menurut Miarsu, di mana definisi teknologi adalah bentuk proses yang bisa meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu yang tidak terpisah dari produk lain yang telah ada. Yang terakhir yaitu menurut Purbawa Dajahahab, teknologi merupakan kata yang digunakan untuk menyebutkan ilmu pengetahuan yang mengulas tentang cara kerja dalam bidang teknik. Next slide. Selanjutnya ada jenis-jenis teknologi. Saat ini teknologi sudah hadir di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan manusia. Adapun jenis teknologi yang bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknologi bidang informasi, yang kedua teknologi bidang komunikasi, yang ketiga teknologi bidang transportasi, yang keempat teknologi bidang pendidikan, yang kelima adalah teknologi bidang kesehatan, yang keenam teknologi bidang konstruksi, ketujuh teknologi bidang pertanian, kedelapan teknologi bidang arsitektur, yang ketiga artificial intelligence, dan yang terakhir yaitu teknologi bidang bisnis. Next slide. Dampak positif dan negatif dari teknologi. Dampak positif teknologi bagi kehidupan manusia merupakan sisi positif dari kemajuan teknologi yang sangat banyak. Beberapa di antaranya dapat dilihat dari terbentuknya beberapa bidang berikut. Yang pertama yaitu bidang pendidikan. Teknologi telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran, yaitu pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas,
dari kertas ke media online, fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. Lalu yang kedua adalah bidang kesehatan, di mana dalam bidang kesehatan salah satu penerapan teknologi pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar. Hanya dengan memasukkan data pada kartu itu, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganannya. Lalu yang ketiga di bidang transportasi, di mana penggunaan teknologi pada bidang transportasi, misalnya di teknologi pesawat terbang. Pada pesawat terbang terdapat fitur pilot otomatis yang dikendalikan dengan program komputer. Lalu yang keempat ada di bidang jasa pengiriman. Yang keempat ada di bidang jasa pengiriman, di mana jasa pengiriman saat ini makin maju. Jika dahulu mengirim paket tidak tahu kapan akan sampai, sekarang paket yang dikirim dapat dilacak posisinya secara real time. Lalu yang kelima itu bidang bisnis dalam bisnis, di mana penggunaan teknologi diterapkan pada perdagangan secara elektronik atau e-commerce, di mana fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet. Dan yang terakhir yaitu bidang perbankan. Salah satu kemajuan teknologi dalam perbankan adalah fitur internet banking yang kini nasabah bisa dengan mudah melakukan berbagai transaksi perbankan hanya dengan membuka situs layanan dari bank. Lalu manusia teknologi terus memunculkan sejumlah dampak negatif yang merugikan, di mana hal ini dapat menjadi efek samping dari kemajuan teknologi. Adapun dampak negatif tersebut, yang pertama yaitu pelanggaran hak cipta kemajuan teknologi. Yang kedua, kejahatan cyber. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Yang ketiga yaitu pornografi, perjudian, dan penipuan. Hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari teknologi. Dan yang terakhir yaitu penyebaran malware, di mana malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Jadi next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi. Sejak manusia diciptakan di muka bumi, manusia sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan simbol-simbol dan isyarat. Hal ini merupakan titik awal perkembangan teknologi. Teknologi berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini. Jarak dan waktu seakan tidak lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi. Orang yang berada di pulau yang berbeda, bahkan negara yang berbeda, kini sudah mampu melakukan komunikasi, bahkan mampu ditampilkan secara visual. Dengan salah satu hal yang sedang menjadi tren saat ini adalah kegiatan yang berbasis internet dan elektronik. Aktivitas-aktivitas berbasis elektronik ini sudah pasti sangat membantu kegiatan manusia. Dengan hal tersebut, dimensi ruang dan waktu tidak lagi menjadi hambatan. Selain itu, proses pengelolaan data pun semakin cepat dan efisien. Penyebaran teknologi sekarang ini lebih mudah daripada masa yang lalu. Kurangnya tenaga ahli di negara berkembang membatasi penyebaran teknologi. Di samping itu juga ada kesulitan bahasa dalam menjalankan dan menjelaskan teknik yang baru itu, ataupun juga tidak mempunyai devisa untuk membeli buku-buku pengetahuan yang paling baru dan sebagainya. Next slide. Materi yang terakhir yaitu teknologi dan pembangunan ekonomi. Beberapa penelitian empiris membuktikan bahwa perkembangan teknologi telah memberikan kontribusi secara signifikan terhadap industrialisasi yang memacu pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Para peneliti sepakat bahwa pengembangan teknologi pada level makro mendorong pembangunan ekonomi dan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Pada era global, diprediksikan bahwa kemajuan teknologi akan memberikan kontribusi lebih dari 65% dalam pembangunan ekonomi dunia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu wira swasta. Sebelum itu kita akan membahas pengertian wira swasta. Nah, wira swasta adalah seorang yang memiliki karakter dan kemampuan untuk menyadari dan merintis berbagai peluang usaha di area atau kesempatan tertentu. Nah, menurut para ahli, pengertian wira swasta ini menurut Sumaha Wijaya, wira swasta adalah orang yang memiliki sifat berani, teladan dan semangat
untuk memanfaatkannya sendiri. Soalnya ada dari Daud Yusuf, wira swasta merupakan orang yang memimpin usaha baik secara teknis maupun secara ekonomi. Soalnya ada dari Suhadi menyatakan bahwa wira swasta adalah seorang yang memiliki karakteristik seperti percaya diri, pandangan yang luas, ulet, dan lincah dalam berusaha. Soalnya ada menurut Suryo, wira swasta adalah orang yang memiliki sifat mandiri, berpandangan ke depan, kreatif, inovatif, dan tangguh. Soalnya ada menurut Suharso Sagir, wira swasta merupakan pengusaha yang aset utamanya adalah ketekunan yang disadari memiliki sifat empiris. Soalnya ada dari Diatmiko, yaitu menurut Diatmiko, wira swasta adalah tindakan manusia yang bisa mengkoordinasi sumber daya alam, energi menjadi benda-benda yang menjadi benda-benda ekonomi. Soalnya ada Haryati Subadyo. Di mana menurut Haryati Subadyo, wira swasta adalah contoh dari seorang yang mampu berdiri di sendiri dan di sektor swasta tapi juga di sektor negara. Soalnya ada ciri-ciri wira swasta. Nah, ciri-ciri dari wira swasta tersebut, seorang wira swasta memiliki dan memahami passion yang dimiliki. Yang kedua, percaya diri yang tinggi. Yang ketiga, memiliki disiplin yang tinggi. Yang keempat, berani menempuh risiko. Dan yang kelima, memiliki rencana ke depan terhadap usaha yang dijalani. Iya, Pak. Ini yang saya ingin posisikan. Soalnya ada fungsi wira swasta. Fungsi wira swasta dalam arti luas harus dapat diartikan dalam segala keadaan. Dapat dalam keadaan masyarakat kapitalis, sosialis, ataupun pembangunan ekonomi pada umumnya. Sedangkan fungsi wira swasta dalam arti sempit hanya terbatas dalam inovasi. Nah, fungsi yang dilakukan oleh seorang wira swasta serta bagaimana dia melakukan itu pada gilanya memberikan kepadanya tipe kepribadian tertentu. Dari International Energy Agency, Pak. Nah, untuk membahas tipe yang tadi itu, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam jenis wira swasta. Yang pertama, wira swasta berdasarkan tindakan. Berdasarkan tindakan, tipe wira swasta terbagi menjadi 4, yaitu Innovative Entrepreneur, Initiative Entrepreneur, Fabian Entrepreneur, dan Drone Entrepreneur. Dari Global Petrol Crisis, ini, Pak. Yang kedua, wira swasta berdasarkan keahlian dan sumber penghasilan. Berdasarkan keahlian dan sumber penghasilan, wira swasta ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu intrapreneur, extrapreneur, infopreneur, dan autopreneur. Selanjutnya kita akan bahas sejarahnya wira swasta. Banyaknya wira swasta berhubungan erat dengan motif-motif untuk inovasi yang ada dalam masyarakat. Bila hanya sedikit adanya wira swasta, ini menunjukkan tidak ada motif untuk mendorong inovasi yang menaikkan jumlah produksi dan juga adanya kekuatan penghalang yang lebih besar. Bila tingkat teknologi sudah maju, maka persoalan adalah bagaimana memelihara supaya wira swasta itu bertumbuh. Soalnya hubungan-hubungan sosial yang ada di antara para wira swasta. Yang pertama itu ada gatra pengenalan atau cognitive aspek. Yang kedua ada gatra keanggotaan atau membership aspek. Yang ketiga ada gatra batasan substantif atau substantive definition aspek. Nah, apa sih hubungan wira swasta dan pembangunan ekonomi? Wira swasta adalah pencipta kekayaan melalui inovasi, pusat pertumbuhan pekerjaan dan ekonomi, dan pembagian kekayaan yang bergantung pada kerja keras, pengambilan risiko, menurut Griff 2004. Ini berarti wira swasta sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, wira swasta mempengaruhi seluruh perekonomian, khususnya pengaruh pada pasar tenaga kerja. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang studi kasus, yaitu unsur-unsur pembangunan ekonomi Provinsi Bali. Bali dikenal dengan sebutan Pulau Dewata, terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Perekonomian Bali sebagian besar ditopang oleh sektor pariwisata. Adapun Kota Denpasar merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian sampai saat ini. Dalam pembangunan ekonominya, tentu saja Bali memiliki unsur-unsur pembangunan ekonomi yang digunakan untuk menopang kehidupan perekonomian Provinsi Bali. Pada studi kasus kami kali ini, kami akan membahas apa saja unsur-unsur pembangunan ekonomi di Provinsi Bali.
Baik, berdasarkan data yang bisa dilihat di gambar berikut, unsur pertama yaitu penduduk dan tenaga kerja. Tentu saja penduduk menjadi peranan penting dalam perkembangan pembangunan ekonomi, khususnya pada penduduk di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Bali sebanyak 4,32 juta jiwa. Rinciannya, sebanyak 2,17 juta penduduk Bali berjenis kelamin laki-laki dan 2,15 juta jiwa berjenis kelamin perempuan. Adapun jumlah angkatan kerja pada Februari tahun 2022 tercatat sebanyak 2,68 juta orang. Hal ini meningkat 116,41 ribu orang dibandingkan pada bulan Februari tahun 2021. Pada periode yang sama, PPAK juga mengalami kenaikan sebesar 3,43 poin menjadi 77,14% pada bulan Februari tahun 2022. Berdasarkan data yang dapat kita lihat di atas, tingkat pengangguran terbuka atau yang dapat disingkat TPT pada bulan Februari tahun 2022 meningkat sebesar 4,84%, turun 0,58% poin dibandingkan dengan Februari 2021. Namun, tingkat pengangguran terbuka tersebut masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Bali sebelum pandemi COVID-19 pada bulan Februari tahun 2020 yang tercatat sebesar 1,25%. Adapun pada sumber daya alam Provinsi Bali, Bali adalah pulau yang berada di bagian tengah Indonesia bagian selatan. Bali memiliki sumber daya alam yang unik dan potensial bagi pembangunan. Sumber daya nabati yang menjamin penghasilan Bali adalah pertanian dan perkebunan. Hasilnya seperti kelapa, kopi, padi, ubi kayu, dan jagung. Bali sudah menjual sapi ke daerah lain sehingga sering disebut juga sebagai lumbung sapi daging. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kansen. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang studi kasus kali ini. Nah, Bali telah menjadi kawasan pariwisata kelas 1 yang menjadi tujuan wisatawan asing. Bali memiliki beberapa tempat wisata alam yang sangat terkenal seperti Jatiluwe, Ubud, Savana Gianyar, Danau Batur, Bedugul, Pantai, dan masih banyak lagi. Nah, wisata alam ini digunakan untuk menunjang industri wisata Bali. Teknologi di Bali. Nah, soalnya teknologi di Bali pun tidak terlepas dari imbas positif pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain masih terjadi ketimpangan penerimaan manfaat di masyarakat, misalnya antara daerah kota dengan desa. Saat ini Bali sedang berkolaborasi untuk mengembangkan sinergitas teknologi budaya. Selain perkembangan teknologi di Bali sudah besar, selain itu perkembangan teknologi Bali sudah maju. Sektor jasa sudah ada beberapa yang seperti startup yang menunjang industri pariwisata Bali. Juga sudah ada juga terkenal sebagai daerah pertanian. Oleh karena itu teknologi pertanian juga sudah berkembang di Bali, contohnya sudah berkembang di Bedugul. Nah, selain teknologi, wira swasta juga merupakan unsur pembangunan ekonomi di Bali. Perkembangan wira swasta di Bali cukup pesat. Salah satunya terlihat dari UMKM Bali pada 2018 sebesar 8,38% atau berada di atas rata-rata nasional 5%. Salah satu contoh pelaku wira swasta Bali adalah Gusti Ngurah Anom atau yang lebih dikenal sebagai nama Ajit Krishna. Beliau adalah pemilik dari Krishna Oleh-oleh Bali. Dia sukses membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Bali. Tentunya wira swasta ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di Bali. Nah, bisa kita simpulkan pada studi kali ini bahwa unsur pembangunan di Provinsi Bali tersebut membantu Bali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi Bali, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali. Untuk membantu pembangunan ekonomi di Provinsi Bali, sebuah masyarakat Bali harus berperan sebagai pelaku utama serta pemerintah menjadi sebuah pembimbing dalam mendukung jalannya pembangunan ekonomi di Provinsi Bali. Baik, sekian penjelasan dari studi kasus saya. Soalnya saya serahkan kepada moderator.
Baik, itu dia pemaparan materi dari kelompok 2. Yaitu kami tutup presentasi kali ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.